Pihak yang ingin menggeser Habib Lutfi dari Rois Am Jatman melakukan tindakan di luar nalar kewarasan. Bagaimana tidak, tiada hujan tiada petir tiba-tiba menyatakan Habib Lutfi dan Idaroh Aliyah melakukan pelanggaran, tanpa melakukan tabayun, musyawarah, dan klarifikasi yang berujung pada pembekuan Idaroh Aliyah. Ada beberapa alasan SK pembekuan itu adalah cacat hukum dan hanya dagelan rekayasa semata. 1. Kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman, walaupun dianggap masa baktinya habis atau kadaluarsa, namun PBNU tidak punya wewenang membekukan Idaroh Aliyah, sebab tata cara pembekuan pengurus diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang tata cara pengesahan dan pembekuan kepengurusan. Pada bab 4, mengatur bahwa PBNU hanya dapat membekukan pengurus organ NU di bawahnya, yakni PWNU, PCNU dan PCINU melalui keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfiziyah atau Pasal 20 Ayat 1. Dalam bab tersebut tidak ada kewenangan dari PBNU untuk membekukan kepengurusan badan otonom. Jadi dalam hal ini PBNU tidak bisa membekukan kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. 2. Jika pengunduran waktu Muktamar Jatman ini dipersoalkan oleh PBNU, mengapa PBNU tidak mempersoalkan pengunduran waktu Muktamar Banom yang lain? Bukankah PBGP Ansor juga mundur muktamarnya sekitar 4 tahun setelah masa hikmahnya habis, begitupun Muslimat NU juga muktamarnya mundur beberapa tahun setelah masa hikmahnya habis. Pengunduran ini hal yang lumrah dalam berorganisasi dan tidak melanggar PDART, sepanjang diputuskan melalui forum yang legal. 3. Turunnya SK pembekuan tidak ada proses teguran, peringatan, atau musyawarah terlebih dahulu terhadap Idaroh Aliyah sebagaimana mestinya, yang ada hanya silaturahim yang diadakan di Surabaya pada tanggal 20 September yang isinya hanya mendengar masukan dari peserta yang hadir. Dan yang sungguh aneh dan lucunya, SK pembekuan itu baru beredar tanggal antara 14 sampai tanggal 16 Desember, jauh setelah SK kepanitiaan Kongres Jatman Boyolali keluar tanggal 3 Desember, dan anehnya tidak langsung diberikan kepada Idaroh Aliyah, tapi cuma beredar liar di WA Group. Hal ini memunculkan kecurigaan kuat, sebenarnya SK pembekuan itu baru dibuat setelah SK kepanitiaan Kongres terbit. Sungguh ini adalah dagelan. Walaupun dalam SK pembekuan itu tertulis tanggal 25 Oktober. Sepanjang sejarah, baru kali ini ada sebuah organisasi terbesar sedunia mengambil alih Banom dengan mengeluarkan SK kepanitiaan Kongres, dan terjadi sebelum diterbitkannya SK pembekuan kepengurusannya. Serta tanpa adanya teguran, dan atau musyawarah sama sekali sebelumnya. Sehingga ini hanya akal-akalan kelompok yang sewenang-wenang ingin melakukan perampasan Jatman dari Maulana Habib Lutfi, dan kepengurusan Idaroh Aliyah yang sah, dengan melakukan segala cara yang dibungkus dengan manipulasi administrasi dan memutarbalikkan fakta, bahwa Habib Lutfi merampas Jatman, tapi faktanya oknum-oknum penyelenggara Kongres yang mau merampas Jatman dari Habib Lutfi sebagai Rois Am Jatman yang dipilih secara sah di Muktamar.